Sinar Kasih Nangapino. Mari kita bersama persatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami datang dalam persekutuan kelana Paskah dan juga pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Sinar Kasih Nangapino. Dan kami berdoa kepada Tuhan untuk pemberitaan Tuhan firman ini dengan kami boleh diberkati dan setiap amin. Baik, firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini, teman-teman, kita ambil dan dapat dalam kitab Amsal. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Yang HP-nya punya Alkitab boleh dibuka. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua ya, dengan perikop di atas, berkat dari hikmat. Ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Baik, selamat siang, salam. Kelas 9, selamat siang, salam. Mana kelas 9-nya? Oke, sudah dapat pengumuman kelulusan? Belum? Yakin lulus? Yakin. 100%. Amin. Oke, baik. Ini iman yang sangat luar biasa. Yakin lulus 100%. Oke, teman-teman, saya tidak perlu perkenalkan diri. Kalian sudah sering bertemu dengan saya dalam beberapa kesempatan. Kalian pasti sudah mengenal Pak Pendeta. Ya, saya hanya ingin melihat daripada tema ya, menyongsong masa depan dengan iman dan ilmu. Oke. Berbicara tentang tema yang di depan, korelasinya dengan firman kita pada siang hari ini. Teman-teman, siapa di sini yang punya cita-cita untuk masa depannya? Angkat tangan. Yang tidak punya cita-cita, nggak usah angkat tangan. Oke, semuanya punya cita-cita ya. Apa cita-cita kalian? Dokter. Yang kelas 9 ya, yang kelas 9 dulu. Jadi dokter. Pengusaha sawit. Oke. Ya. Nah, semuanya kalian pasti punya cita-cita dan kalian pasti sudah punya pandangan ke depan. Nanti setelah tamat SMP, saya mau lanjutkan SMA. Setelah tamat SMA, saya mau lanjutkan kuliah, atau saya mau lanjut bekerja, atau saya mau lanjut buka usaha, atau mungkin pada saat kalian sekolah, kalian mau sekolah sambil bekerja atau sambil berusaha. Artinya adalah teman-teman, itu adalah langkah awal ya, langkah awal untuk kita memiliki masa depan yang baik. Oke. Semua orang itu punya masa depan yang baik ya. Kita semua punya masa depan. Tetapi ada dua masa depan, teman-teman ya. Masa depan yang pertama adalah tentu berbicara tentang masa depan yang baik, yang penuh harapan. Misalnya kalian punya cita-cita jadi pengusaha, Tuhan berkati kalian jadi pengusaha. Ada yang punya cita-cita misalnya jadi petani sawit, diberkati jadi petani sawit yang sukses. Ada yang punya cita-cita misalnya menjadi pebisnis, pedagang misalnya, atau misalnya menjadi tenaga medis misalnya, menjadi tenaga pendidik misalnya. Nah, semua itu adalah harapan cita-cita. Ketika itu terkabulkan, itu akan menjadi masa depan buat kalian. Nah, tetapi teman-teman, ada juga yang namanya masa depan yang penuh dengan kesuraman. Ya, itu adalah masa depan yang tentunya diawali dengan punya tujuan hidup, tetapi tidak tahu mau kemana tujuan itu. Yang tahunya hanya hidup, yang penting hidup, yang penting makan. Nah, ini juga masa depan, tetapi masa depannya adalah masa depan yang suram pastinya kalau begitu ya. Yang penting hidup, yang penting makan misalnya. Nah, kita harus punya cita-cita loh
lebih dari itu. Nah, lalu teman-teman, kita berbicara tentang yaitu iman dan ilmu. Ya, ini iman dan ilmu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semua orang itu bisa berilmu. Semua orang punya ilmu, pengetahuan, ya, bukan ilmu sihir ya. Ya, bukan ilmu sihir, bukan ilmu magic. Semua orang bisa memiliki pengetahuan, bisa memiliki kepandaian. Tetapi tidak semua orang itu teman-teman bisa memiliki iman. Ya, ini bedanya ya. Kita semua bisa berilmu. Saya bisa sekolah, saya bisa pintar, saya bisa dapat juara, saya bisa dapat nilai baik, bisa. Bahkan tanpa kita sekolah, yang penting misalnya kita bisa baca, kita bisa berhitung, itu kita sudah dapat ilmu sebelum kita masuk sekolah. Nah, teman-teman, semua orang bisa, tetapi tidak semua orang itu bisa punya iman. Nah, mengapa demikian? Orang berilmu itu belum tentu dia punya iman. Tetapi orang beriman itu sudah pasti dia adalah orang yang punya ilmu, pengetahuan. Nah, di situ bedanya ya. Nah, di sini Pak Pendeta mau tanya dulu. Siapa di sini yang punya iman? Angkat tangan. Semuanya punya iman ya. Imannya kepada siapa dulu? Kepada Tuhan. Oke, Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Ada yang lain? Ada apa kalau ada yang lain? Mungkin kepada batu, mungkin kepada pohon, mungkin ada? Tidak ada. Oke, kita sepakat ya. Jadi kita beriman kepada juru selamat kita. Ya, dalam ajaran Kristen mengajarkan juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Nah, teman-teman, dari Amsal ini mau menyampaikan kepada kita bahwa dasar kita untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita ilmu, Tuhan yang memberikan kita pengetahuan, Tuhan yang menuntun kita supaya kita mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, celakanya teman-teman, kalau kita meninggalkan Tuhan, kita pintar, kita cerdas, tetapi kita tidak mengenal Tuhan kita, maka ilmu itu akan menjadi sia-sia. Kita akan menjadi orang yang ateis. Wah, saya bisa melakukan ini, saya bisa menciptakan ini, saya bisa membuat ini, apapun saya bisa. Ya, karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya punya pengetahuan. Orang akan menjadi sombong, dia akan menjadi congkak seperti itu, tinggi hati. Ya, dia akan memandang rendah orang lain. Ah, kamu bodoh, kamu tidak bisa perkalian, kamu tidak bisa perkurangan, misalnya. Jadi dia lebih memandang rendah orang lain, dia tidak punya kasih. Tetapi kalau orang yang pintar, dia punya iman, dia akan berbeda. Kecerdasannya itu dia pergunakan untuk kebaikan. Ya teman-teman, ya, waktu zaman Perang Dunia Kedua, ya ketika bom atom diciptakan, ya itu karena orang itu punya ilmu, karena kepintarannya dia menciptakan bom atom. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ya ribuan orang meninggal ya ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom. Ya, dari mana asalnya bom nuklir itu? Itu berasal dari kepintaran manusia. Tetapi kepintarannya itu tidak disertai dengan iman kepada Tuhan. Coba waktu itu dia beriman kepada Tuhan, pasti berbeda ceritanya. Pasti dia tidak akan menciptakan itu untuk membunuh orang. Ya, karena nuklir kegunaannya bisa saja untuk pembangkit tenaga listrik atau untuk penggerak kendaraan. Ya biasanya di kapal begitu ya, kapal-kapal besar. Nah, itu kegunaannya. Tetapi pada saat itu mereka menggunakan untuk membunuh orang. Nah, ini teman-teman bedanya ya. Dia berilmu, dia menciptakan sesuatu yang luar biasa, tetapi ciptaannya itu dia gunakan untuk membunuh, untuk merugikan orang lain. Karena dia tidak punya kasih di situ. Kalau dia punya kasih, pasti dia tidak akan menggunakan itu untuk membunuh orang lain. Nah, ini pentingnya teman-teman. Artinya teman-teman tidak hanya dituntut untuk punya ilmu kecerdasan secara intelektual, tetapi teman-teman juga dituntut untuk memiliki kecerdasan baik secara emosional maupun secara spiritual. Itu penting. Ya, tiga hal ini harus teman-teman miliki. Ya. Nah, lalu teman-teman,
Berbicara tentang masa depan, tentu teman-teman kita semua ingin punya masa depan yang indah. Nah, masa depan yang indah itu tidak akan pernah kita bisa peroleh dengan instan. Ya, teman-teman pulang ke rumah, buka YouTube, lihat di YouTube, ada pengusaha muda, pengusaha sawit, ya punya ratusan hektar sawit, dia sukses. Teman-teman cuma lihat, teman-teman cuma kabur, wih, saya mau seperti dia. Tapi teman-teman tidak bergerak, hanya tidur misalnya, malas-malasan di rumah, hanya buka-buka, hanya kagum saja. Teman-teman tidak akan bisa jadi seperti itu. Tetapi teman-teman, cita-cita itu harus diupayakan. Misalnya teman-teman lihat, misalnya, saya mau jadi pengusaha sawit nih, dan sawit jadi catering nih. Lalu teman-teman berupaya misalnya, di kampung bapak saya punya lahan misalnya 1/2 hektar misalnya. Ya udah, saya usahakan saja 1/2 hektar itu dulu. Nanti kalau berhasil, saya beli tanah misalnya. Nah, itu adalah upaya, ada pergerakan di situ, ya. Ada usaha. Jadi segala sesuatu itu teman-teman harus diupayakan, tidak hanya diimpikan, tidak hanya dicita-citakan, tidak hanya dibawa dalam doa, tetapi juga harus ada tindakan dan gerak di situ. Nah, lalu teman-teman, dari sini juga kita belajar bahwa firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa segala berkat penyertaan itu berasalnya dari Tuhan. Maka teman-teman, jangan tinggalkan Tuhan yang sumber berkat itu. Ya, percayakan hidup teman-teman kepada Tuhan. Ya. Apapun gereja kalian, apapun ya denominasi kalian, jangan tinggalkan. Beribadahlah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan teman-teman, cita-cita teman-teman, bawa dalam doa, lalu lakukan. Maka Tuhan akan memberkati teman-teman dan teman-teman pasti akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Amin. Dan yang terakhir teman-teman, dari firman Tuhan ini. Di sini firman Tuhan mau juga menyampaikan kepada kita bahwa masa depan itu akan ada bagi setiap mereka yang akan terus berjalan dalam perlindungan dan dalam jalan yang diizinkan oleh Tuhan. Lalu masa depan itu, masa depan yang baik, kesuksesan yang baik adalah ketika teman-teman memiliki ilmu yang dimana ilmu itu didasarkan atas iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah jadi dokter, sudah jadi pengusaha, sudah jadi guru, jadi polisi, atau jadi apapun itu, teman-teman jangan lupa bahwa kesuksesan itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan sudah mempercayakan itu kepada teman-teman semua, cita-cita teman-teman sudah tergapai, maka teman-teman jangan lupa untuk menjadi berkat. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang menolong orang. Jangan menipu orang, ya. Saya melihat di beberapa media sosial katanya ada yang sengaja dikasih obat, padahal bukan obat untuk sembuh, supaya obat itu hanya menenangkan saja, nanti sakit lagi, nanti datang lagi, nanti beli obat lagi. Nah, teman-teman, kalau jadi tenaga medis jangan seperti itu. Berikan pengobatan yang menyembuhkan. Atau misalnya kalau jadi pengusaha, ada karyawan, berikan hak yang terbaik buat mereka, jangan menipu mereka. Ya. Jangan mengambil hak mereka. Kalau misalnya jadi penegak hukum, tegakkan hukum dengan adil. Ya, jangan nanti teman-teman, ini Pak uangnya, ya minta tolong ya dibantu. Lalu kalian ambil misalnya. Lalu kalian memenangkan dia yang salah, yang mengalahkan dia yang benar. Nah, itu salah teman-teman. Tetapi pergunakan itu untuk selalu menjadi berkat. Kalau teman-teman dipercayakan menjadi guru, jadilah guru yang mendidik, memberikan ilmu yang baik kepada anak-anak didik teman-teman. Seperti teman-teman sudah dididik menjadi orang yang berhasil, ya teman-teman juga akan kembali memberikan itu supaya banyak orang yang berhasil. Teman-teman, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada siang hari ini, dan kiranya kita boleh diberkati oleh firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat siang. Salam. Kita masuk dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pada saat ini mengajarkan kepada kami bahwa betapa pentingnya bagi kami untuk tidak hanya memiliki cita-cita untuk masa depan kami, tetapi kami juga harus memiliki iman dan ilmu, dan di mana iman dan ilmu adalah dasar bagi kami untuk menggapai setiap cita-cita kami. Diberkatilah anak-anak SMP Sinar Kasih Nangapino yang pada saat ini mereka boleh menyelesaikan tahap pendidikan mereka di bangku SMP, dan selanjutnya mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah harapan cita-cita mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka di tempat sekolah-sekolah yang telah mereka mimpikan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Diberkati juga Bapak Ibu Dewan Guru yang dengan setia, dengan kasih memberikan dedikasi untuk mendidik anak-anak ini sehingga mereka pada saat ini boleh menyelesaikan pendidikan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kelas 7 dan kelas 8 yang pada saat ini mereka juga sedang berjuang di jenjang pendidikan ini. Tuhan berkati sertai mereka, biarlah cita-cita itu menjadi semangat pendorong bagi mereka untuk lebih giat dalam menyelesaikan setiap tahap demi tahap pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, kehidupan kami dan seluruh harapan kami ke dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan dalam bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.